Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah singkat siang ini, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik takwa secara kualitas maupun takwa secara kuantitas. Hadirin, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan perundingan dengan para pembesar kaum Quraisy, di antaranya Abu Jahal, Utsbah bin Rabi'ah, Abbas bin Abdul Muttalib, dan Walid bin Mughirah. Di tengah-tengah perundingan serius itu, tiba-tiba datanglah seorang manusia buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Pria buta ini berkata kepada Nabi tanpa melihat sikon yang ada, "Ya Rasulullah," kata sang buta itu, "ajarilah aku satu ayat Al-Quran yang pernah Allah turunkan kepadamu." Ucap Abdullah bin Ummi Maktum, pria yang buta itu. Karena merasa sedang serius melayani para pembesar Quraisy, Nabi akhirnya berpaling, bermuka masam, mungkin cuek atau acuh terhadap kedatangan sahabatnya yang buta itu. Nabi justru lebih memilih melayani pembesar Quraisy agar mereka berkenan masuk Islam daripada menjawab pertanyaan atau melayani pria buta tadi itu. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum adalah sahabat yang buta matanya. Dia itu adalah sahabat terdekat Nabi yang pernah ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah. Tetapi pada saat itu Nabi justru cuek, acuh, dan melayani dan memilih melayani para pembesar Quraisy itu. Atas kejadian itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur langsung oleh Allah dengan menurunkan ayat Abatsa wa tawalla. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma,
karena telah datang seorang buta kepadanya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu akan memberi manfaat kepadanya. Quran surat Abasa 1-6. Hadirin rahimakumullah. Turunnya ayat ini merupakan teguran langsung dari Allah kepada Rasulullah dalam bentuk taklimiyah, yakni Allah memberikan pengajaran secara langsung kepada Nabi di saat menghadapi dua situasi yang berbeda. Satu sisi Nabi sedang mendakwahkan ajaran Islam kepada para pembesar Quraisy. Di sisi yang lain datang seorang muslim yang buta matanya dan ia ingin belajar memperdalam ajaran Islam. Dalam situasi ini adalah dua pilihan yang sulit. Namun pada saat itu Nabi seolah lebih memilih dan lebih mementingkan para pembesar Quraisy dan mengesampingkan sahabatnya yang buta itu. Hadirin, dalam situasi ini lebih penting mendahulukan orang muslim yang ingin mendalami ajaran Islam daripada mendakwahkan Islam terhadap orang kafir yang angkuh itu. Ini pesan pertama. Dan ini tentunya menjadi pelajaran penting untuk kita agar kita lebih menghormati, memuliakan, bahkan mungkin melayani orang yang cacat, orang yang buta, orang yang miskin yang datang ke tempat kita. Ini pelajaran pertama. Sedangkan pesan yang kedua, ayat ini menunjukkan motivasi bagi kita untuk selalu menyambut dan memuliakan tamu dari kalangan orang-orang yang tidak punya. Orang-orang yang cacat dalam konteks ayat ini itu orang buta. Termasuk mungkin orang yang sedang dalam kesulitan, kesusahan, sedang ditimpa musibah, atau yang datang kepada kita itu memiliki hutang yang banyak dan belum memperoleh solusinya. Jika mereka mendatangi kita atau mendatangi majelis ilmu, dalam konteks ayat ini kita diminta untuk hormat terhadap mereka. Kita diminta untuk menyayangi mereka. Bahkan kita diminta oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan atau hajat mereka jika kita mampu. Bahkan kita dilarang keras untuk lebih menghormati dan melayani atau mencukupi para pembesar, orang-orang kaya, atau orang yang memusuhi Islam di atas orang yang tidak punya itu. Utamakan dan muliakanlah orang miskin, orang yang cacat, orang yang sedang tertimpa kesulitan yang datang kepada kita. Inilah pesan yang kedua. Sedangkan pesan yang ketiga, janganlah bermuka masam, cuek, angkuh, atau memalingkan wajah dengan sengaja atas kedatangan mereka. Jika rumah kita atau majelis ilmu yang kita adakan itu kedatangan orang miskin, orang cacat, atau bahkan mungkin pengemis, kita dilarang untuk bersikap yang menyakiti hati mereka. Karena bermuka masam, cuek terhadap orang miskin dan cacat, ini merupakan kekejaman berlipat-lipat
dan sulit dihapuskan dari hati mereka. Karena orang cacat dan orang miskin perasaannya itu sangat sensitif, dan dirinya merasa rendah di hadapan semua makhluk. Untuk itu muliakanlah orang miskin, muliakanlah orang cacat, orang-orang yang sedang menderita kesusahan. Melalui mereka barangkali dosa-dosa kita bisa diampunkan. Dengan memuliakan dan mencukupi kebutuhan mereka, barangkali doa-doa kita itu dikabulkan. Melalui mereka pula rahmat Allah diturunkan untuk kita dan surga menjadi milik kita. Hadirin rahimakumullah, demikian pesan penting dari Quran surat Abasa untuk kita. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.